Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Kali ini Rumah Hitam Jer Channel nak lakukan ekspedisi. Bukan ekspedisi lah, macam aja ekspedisi pula. Nak berziarah ke makam Temenggung Abdul Jamal. Ya, makam Temenggung Abdul Jamal ni ada di Pulau Bulang Lintang, Jer. Jadi mereka nak tahu siapa Temenggung Abdul Jamal yang sekarang sudah ditabalkan, bukan sekarang, dari tahun 2000 ditabalkan menjadi nama stadion terbesar di Batam, Stadion Temenggung Abdul Jamal. Siapa Temenggung Abdul Jamal ini kita nak sibak dalam perjalanan kali ini. Ikuti Rumah Hitam Jer Channel. Oke, Jer, kita sudah memasuki simpang menuju Pelabuhan Sagulung. Ya, simpang menuju Pelabuhan Sagulung. Dari simpang ini kita butuh masa lebih kurang 5 menit saja dalam kereta, ya, dalam mobil. Silakan. Ya, Bang. Nak ke ini, nak ziarah ke makam Temenggung. Silakan masuk. Nak buat ini dengan kawan-kawan. Ya, silakan. Oh ya. Okey, masuk sini. Tuan. Ya. Awal. Tinggal. Pak Nadiem. Nak Farok tinggal ke mana? Dermaga ini dibuat setelah perkampungan itulah. Oh, nih. Pelabuhan Jadi nih. dulu ya, dulu kan kayu. Ah. Setelah perkampungan itu kan jauh datang ini nih. Waktu itu Bismes, kemudian Najib, wali kota, administratif kan. Batam. Ya. Belum tahu juga. Ke Batam. Tunggu sini aja lagi. Boleh. Hah? Jadi yang sini lebih. Baik. Hah? Ini lama.
tak tahu jam berapa deh? Belum tahu lagi jam berapa nih. Belum tahu. Jeti di Pulau Lalu Lintang. Kita menuju ke area pemakaman Raja-Raja Johor. Abdul Jamal dan keluarga. Kita menuju ke makam. PLN terbakar. Aku salah gitu ya. Pakcik mana pakcik? Kita pakcik terus. Pakcik dia kan bahasa Melayu tak jadi. Belanda tahu dia pakcik. Tidak, Belanda itu pakai bahasa Melayu. Jadi Kan ini kan memang dibuat Pabrik bata Bang Jali kan. Aman. Helbik tahu. Helbik tahu. Kenapa? Oke, Jer. Ini dibuat oleh pemerintah Kota Batam, Dinas Pariwisata. Temenggung Abdul Jamal dan keluarga. Makam Temenggung Abdul Jamal dan keluarga. Tapi di sini tertulis lagi bendahara. Ini sesuatu yang keliru. Ya, Temenggung itu jabatan tersendiri, bendahara jabatan tersendiri. Berbeda. Ya, kita nanti bincang sama Bang Raja Malik, sejarawan Melayu yang menetap di Penyengat. ikan di siapa? Kerajaan dulu kuno kan? Oh iya. Di Facebook satu lagi tuh yang kafe yang hilang. Akun lama. Oke, Jer, ini luar biasa. Beginilah penghargaan kita kepada situs-situs sejarah, peradaban, situs sejarah bangsa kita. Kita boleh tengok sendiri di dalam sana. Ya Allah. Ya, jadi kita menikmati apa yang ada hari ini, meninggalkan masa lalu begitu saja. Oke, kita nak dengar sedikit sejarah dari Temenggung ini kepada Bang Raja Malik ya. Minta sedikit Bang penjelasan tahun, kemudian kedudukan Temenggung ini, lepas tu tupoksi dia, kalau cakap sekarang tupoksi dia apa sebenarnya. Pasal di sana tertulis bendahara, tertulis Temenggung. Ini macam mana? Boleh bantu? Ya, jadi kita berada di Pulau Bulang Lintang. Pulau Bulang ini memang satu tempat yang memang sering disebut-sebut, ditulis-tulis dalam teks-teks Melayu lama. Karena di sini, tempat ini dulu terdapat tempat yang dijadikan kedudukan orang-orang penting pada kerajaan Johor, penerus daripada kerajaan Melaka. Di sinilah, di tanah ini, di Bulang ini, ketika orang ingin membangun kembali kejayaan Melayu itu setelah tercabik-cabik oleh pertikaian, oleh politik orang-orang asing termasuk Belanda dan Inggris. Jadi pulau ini pembesar-pembesar itu, raja-raja itu mencoba ingin mengembalikan Berhimpun di sini, Bang. berhimpun kejayaan Melayu. Sekarang ada makam, salah satu bukti bahawa memang tempat ini tempat lama yang diduduki oleh orang-orang penting. Ada makam Temenggung Abdul Jamal. Temenggung Abdul Jamal Ibni Bendahara Tun Abbas.
jadi seorang pembesar yang punya kedudukan penting. Temenggung, Temenggung di bawah ada sultan, di bawah sultan itu ada bendahara, kemudian ada jabatan ketiga itu Temenggung. Jabatan ketiga. Ketiga Temenggung. Fungsi Temenggung ini. Temenggung ini adalah yang menjalankan segala perintah-perintah raja. Eksekusi ya. Eksekusinya itu Temenggung. Oke. Kemudian di bawah Temenggung ada Indra Bungsu. Indra ya. Bungsu. Indra Bungsu. Jadi dialah Temenggung lah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengeksekusi segala perintah, segala prinsip ataupun hal yang harus dibuat oleh satu kerajaan di alam Melayu. Temenggung Abdul Jamal ini penting kerana dia adalah dari keturunan Temenggung Abdul Jamal ini yang kemudian berpindah ke Singapura. Misalnya anak Temenggung Abdul Jamal ini salah satu namanya Tengku Kecil. Daeng Kecil. Daeng Kecil itu kemudian dari keturunan Daeng Kecil itulah yang kemudian berpindah ke Singapura menjadi Temenggung di Singapura. Temenggung Abdul Rahman memindahkan kedudukannya dari Bulang ke Singapura. Kemudian akhirnya Jadi Temenggung Abdul Rahman masih ada hubungan dengan seperti apa dengan Temenggung Abdul Jamal? Temenggung Abdul Jamal toknya, kakeknya. Kakek dari Temenggung Abdul Rahman. Ya. Kemudian pada akhirnya berdirilah kerajaan Johor modern yang saat ini, yang sekarang ada di Johor dengan keluarga kerajaannya adalah asal usulnya adalah langsung daripada keturunan Temenggung Abdul Jamal yang makamnya sekarang kita datangi itu. Jadi itu sebelumnya satu pihak yang memang memainkan peranan kelompok Melayu yang menjadi imbang jaya daripada orang-orang Bugis yang sudah bertapak luar biasa di Riau ini. Jadi ini kelompok Melayu yang memang menunjukkan jati diri, yang berani mengatakan tidak, bahkan berperang dengan Bugis yang sudah menjadi saudaranya untuk melegitimasi lagi bahawa tanah ini adalah milik orang Melayu itu sendiri. Nah sekarang Bang, kita tengok nih situasi makam yang tidak terawat, tidak terpelihara ini. Sebagai sejarawan yang juga zuriat daripada abang langsung nih, zuriat daripada Raja Ali Haji, Raja-Raja Melayu. Ini macam mana Bang kamu lihat makam ini? Ya, tentu kita berharap perhatian yang lebih dari pemerintah. Paling tidak dari kalangan kita sendiri. Kalau tidak kita siapa lagi kan? Kami hanya sebatas bisa memberikan penjelasan, memberikan himbauan. Tetapi tentu ada pihak-pihak lain yang mempunyai kekuatan lain untuk bagaimana tempat-tempat seperti ini lebih dihargai. Dan perlu diingat, kita juga mengingat saudara kita di seberang, di Johor, yang begitu hebatnya Johor pada masa ini. Ingatlah bahwa mereka berasal dari sini, dari Bulang, dari keturunan dari datuk moyangnya yang kuburnya ada di Bulang. Oke, kita masuk dalam. Assalamualaikum. Lihat Jer, surah Yasin macam ini. Ya Allah. Bosera. Masya Allah. Kita boleh tengok atas tergejai. Dah berjatuhan. Dia punya papan kayu. Ya. Ya. Saya pula. Iya, tak pula. Itu kan. Abang lah. Ya, saya ngamen kan. Ini satu. Ini lah. Tergejai semua. Dulu memang ini aja nih. Kita datang ke luar ini bangunan dia. Perkampungan itu adalah keinginan pemerintah daerah, pemerintah Batam buat pagar, membuat rumah-rumah ini. Ada Lagi buka di Google. buat sana. Ya, buat sana kan?
Jadi hubungan Raja Maimunah dengan Temenggung seperti apa nih, Bang? Istri Temenggung Abdul Jamal. Istri Temenggung Ah. Abdul Jamal. Istri Temenggung Abdul Jamal. Mamaknya Pemuda Muhammad. Mak yang Muda Muhammad. Jadi ada 3 yang penting anak mereka tu. Pertama Engku Muda Muhammad. Ini yang nak kita cari kuburnya, salah satunya di mana. Ada namanya Daeng Celak. Daeng Tapi Celak. Daeng Celak yang lain ni, bukan Daeng Celak yang 5 Daeng. bukan 5 Daeng. Daeng Celak itu mati ketika perang dengan Raja Kecil. Ketika perahu dia terbakar, tu dia mati di situ. Kemudian ada Daeng Kecil. Daeng Kecil ini namanya Tun Abdul Hamid, ya? Tun Abdul Hamid. Dari Daeng Kecil lah yang kemudian anak-anak cucunya menjadi Temenggung Abdul Rahman, Temenggung Ibrahim, Temenggung Abu Bakar, yang kemudian menjadi Sultan Abu Bakar Di Itu- Johor. di Johor itu. Jadi tunanya di sini semua ni. Kita nak cari Engku Muda Muhammad Ini luar biasa. Ini yang menarik dilihat dari sekian banyak nisan. Ini dari kerang ini, batu karang yang luar biasa ditarah ya, dipahat menjadi nisan seperti ini. Ini luar biasa. Beda dengan nisan-nisan yang lain yang sepertinya terbuat dari semen ya. Kalau dia punya Bulat dan petak. Kalau bawah tak ya, ini, tapi atas biasanya dia membedakan. Ini, saya yakin nih. Ini Pemuda Muhammad. dia di laut meninggal. Di laut. di laut. Tidak. Kapal tidak perang. Itu adik dia Raja Kecil. Daeng Celak. Yang kelak yang ini. Daeng Celak itu meninggal dia terbakar. Terbakar perahu tu, dia menghamuk di situ. Itu dia ikut mati terbakar di situ. Daeng Celak. Terus ini juga jadi sendiri tu. Nah, Ini sendi batu pakai batu karang kan. Macam ada pesan yang nak disampaikan. Kalau dia dibuat asli dibuat di sini. Batu karang. Dia bukan nisan tempahan kayak ini kan nisan tempahan dari luar. Tapi kalau ini memang asli buatan sini. nampak betul Memang batu karang. batu karang betul. Besar betul karang deh. Ditarah aja dia. Karang yang dalam ni. Ya, karang yang besar betul. Halus dia yang dalam tu. Tak salah. Saya ingat ini. Boleh mau. Soalnya. Jadi pada 20 Juni 1790 itu berhimpun di sini. Namanya Persekutuan Melayu. Jadi itu berkumpul armada-armada perang dari Johor, Riau, dari Terengganu, dari Siak, dari Kota Karang di sini, kemudian dari Kedah, dari Siantan. Itu berkumpul dengan kekuatan tidak kurang ada 400 kapal perang, kapal yang pada waktu itu yang dipersenjatai. Nah, itu membuat gentar Belanda. Belanda merasa bahawa orang Melayu akan nak menyerang Melaka lagi atau nak apa. Nah, itulah kemudian itu semacam Sultan Melayu, Sultan Mahmud menunjukkan kekuatan dia pada waktu itu. Karena pasca Raja Haji wafat, kalah dalam perang, orang menganggap Raja Melayu tidak ada kekuatan perang lagi. Tapi kemudian ditunjukkan kekuatan itu dengan persekutuan yang dibuat di sini. Pertemuan di Bulang ini. Beberapa tahun kemudian, Sultan Mahmud meminta kepada Belanda untuk mengembalikan kerajaan Riau Johor ini sebagaimana kedaulatan seperti sedia kala. Akhirnya itu dengan beberapa tahun kemudian Belanda mengembalikan kerajaan itu dengan itu. Jadi itu memang satu momen yang luar biasa Bulang ini kan. Ya, semacam pertemuan menunjukkan kami masih punya kekuatan gitu. Show of force. Ya. Itu yang membuat gentar Belanda. Akhirnya setelah itu kan Sultan Mahmud meminta Belanda untuk mengembalikan kerajaan ini sebagaimana sedia kala kedaulatannya. Beberapa tahun kemudian Belanda tak bisa apa-apa, akhirnya mengembalikan kedaulatan. Boleh? Okey. Yang mundur dulu. Dahsyat Jer perjalanan hari ini bersama Bang Raja Malik, ada juga Tuan Nuri, siapa lagi, Raja Idam, dan beberapa teman-teman tadi yang juga mendampingi. Sayang sekali ya, sedih sekali melihat
situasi makam Temenggung Abdul Jamal itu yang ditabalkan jadi nama stadion terbesar, termegah di Kota Batam. Selepas ini masih ada lagi Museum Cik Puan Bulang yang luar biasa, hancur. Ikuti terus Rumah Hitam JR Channel.